Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya akan menyampaikan kabar firman Tuhan dengan tema yang sama, kerendahan hati yang membawa kesembuhan, kerendahan hati yang membawa pertobatan, kerendahan hati yang membawa satu mujizat ya bagi Panglima Naaman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua, mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kami bersyukur, berterima kasih atas kasih dan rahmat-Mu yang selalu menyertai kami, yang memberikan kesehatan, kekuatan daripadamu Tuhan, untuk kami bisa menjalani hari-hari kami, menjalani hidup kami bersama-sama denganmu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini kami mau dengar sebagian firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan menguatkan kami, untuk meneguhkan keimanan kami untuk tetap berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, yang percaya kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan ya dengan tema yang sama, dan kita belajar terus Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus tentang kerendahan hati, tentang di mana mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mau kita taat ya, mau kita diajar, mau kita setia atas perintah-perintah Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kerendahan hati yang membawa kesembuhan, kerendahan hati yang membawa mujizat, kerendahan hati yang membawakan kepada satu pertobatan yang kekal bagi Panglima Naaman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini ya saya akan menyampaikan firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-27, di mana itu berbicara tentang Panglima Naaman disembuhkan. Ya, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi ayat kunci yang ingin sampaikan buat kita semua adalah 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-14. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-14. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat ke-14, demikian firman Tuhan. Lalu turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Kemudian pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak kecil, dan ia menjadi tahir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang tentu menginginkan satu kesembuhan, setiap orang menginginkan satu keberhasilan, setiap orang menginginkan satu berkat. Dan saya percaya pada hari ini, yang menonton hari ini juga, Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pasti menginginkan sesuatu hal yang baik dalam hidupnya. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita seringkali ada satu hal yang menjadi penghalang terbesar antara manusia dan pekerjaan Tuhan, antara kita dengan kuasanya Tuhan, antara kita dengan satu pertobatan itu terjadi dalam hidup kita, ada yang menghalangi. Dan kita belajar dari Panglima Naaman, apa yang menghalangi berkat itu, apa yang menghalangi kesembuhan terjadi, apa yang menghalangi pertobatan itu terjadi bagi Panglima Naaman. Dan mungkin saat ini ya tidak heran ya, banyak anak-anak Tuhan ya menginginkan kesembuhan, menginginkan keberhasilan, menginginkan berkat dalam hidupnya, tapi ada yang menghalangi itu semua, yaitu adalah kesombongan. Belajar dari kisah Naaman, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam 2 Raja-Raja pasal 5 mengajarkan kepada kita bahwa mujizat Tuhan tidak selalu datang melalui cara yang besar. Ya, dengan spektakuler, dengan keinginan kita, dengan ekspektasi kita. Tidak. Seringkali Tuhan bekerja melalui jalan yang sederhana, dan yang Tuhan tuntut dari kita adalah hati yang mau merendahkan diri dan taat kepadanya. Terkadang kita selalu menginginkan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang kita harus terjadi, apa yang kita haruskan. Ya, saya pinginnya Tuhan A, tapi Tuhan bilang B. Tapi terkadang kita memaksa kehendak kita, memaksa apa yang kita mau, apa yang ada di pikiran kita. Tapi maksud Tuhan berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Dan maksud Tuhanlah yang terbaik buat saudara dan saya.
Maka ada lagunya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita mungkin sering menyanyikan lagu itu, waktu Tuhan pasti yang terbaik, waktu Tuhan pasti yang terbaik, tidak ada rancanganmu yang gagal. Tapi pada saat selesai menyanyikan lagu itu, atau selesai berdoa kita, ya, setelahnya, lalu kita tetap berpikir, aduh Tuhan, aku pingin apa yang ku mau, apa yang harus engkau lakukan, haruslah yang aku mau. Tidak demikian. Dan kita belajar dari kisah Naaman, Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Menurut Naaman itu baik, menurut Naaman itu benar, menurut Naaman itu sudah pas buat dia. Tapi pembelajaran kita hari ini dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 27 mengajarkan bahwasanya kita harus taat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Naaman adalah seorang panglima besar. Ia memiliki kedudukan, ia memiliki kehormatan dan kekuasaan. Ya, tapi di balik itu semua, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di balik keberhasilannya, di balik kedudukannya, di balik kehormatannya, ya, di balik kekuasaan yang ia miliki, ya, Panglima Naaman memiliki penyakit kusta. Yang tidak dapat disembuhkan oleh kekayaan apapun, tidak dapat disembuhkan oleh jabatan apapun, tidak dapat disembuhkan oleh kehormatan apapun. Kalau memiliki kekuasaan, memiliki kehormatan, memiliki kedudukan, kalau memang itu bisa menyembuhkan sakit kustanya Panglima Naaman, kenapa Panglima Naaman tidak menggunakan itu? Namun apa yang terjadi, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Hal ini mengingatkan kepada kita semua perkataan Tuhan Yesus. Injil Markus pasal 8 ayat yang ke-36. Injil Markus pasal 8 ayat yang ke-36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Buat apa seseorang memperoleh dunia, ya, tetapi ia kehilangan nyawanya? Panglima Naaman memperoleh kedudukan. Panglima Naaman memperoleh kehormatan. Panglima Naaman memperoleh kekuasaan. Dan setiap apa yang dilakukan Naaman, Tuhan buat kemenangan demi kemenangan. Namun di balik semua itu, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di balik kekuasaannya, di balik kehormatannya, di balik kedudukannya, ada satu masalah dalam hidupnya yang menjadi pergumulan dalam hidup Panglima Naaman, yaitu adalah sakit kusta. Dan kita belajar dari firman Tuhan tadi, Markus pasal 8:36, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Panglima Naaman sudah memperoleh semuanya. Kedudukan ada, jabatan ada, kehormatan ada, kekuasaan apalagi. Tapi disitu katakan apa? Tetapi ia kehilangan nyawanya. Buat apa, Bapak Ibu? Kita bisa memperoleh semuanya, kita boleh punya harta, kita boleh punya rumah, kita boleh punya mobil, kita boleh punya motor, kita boleh pegawai-pegawai yang banyak, atau punya PT atau CV dan sebagainya, atau pabrik sebagainya, kita boleh punya. Saya mengatakan kita boleh punya. Tapi apa yang kita punya saat ini, itu semua diperoleh dari Tuhan Yesus. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita. Kita pintar juga itu semua dari Tuhan Yesus. Kita bisa hidup itu dari Tuhan Yesus. Kita bisa melihat dari Tuhan Yesus. Kita bisa bernapas itu dari Tuhan Yesus. Bagaimana seketikanya kalau Tuhan Yesus datang mencabut nafas kita? Apakah kita bisa menikmati apa yang kita miliki saat ini? Tidak. Tidak, Bapak Ibu. Tidak. Oleh karenanya, Bapak Ibu oleh kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita miliki ini, pergunakanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk memperolehkan nama Tuhan, bisa kita bantu gereja di mana kita bergereja, ya. Kita bisa bantu panti rehabilitasi yang kenalan-kenalan kita. Kita bisa bantu panti asuhan, kita bisa bantu para janda, ya, kita bisa bantu para yatim piatu dan sebagainya. Kita bisa bantu
dengan apa yang kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia dapat terlihat kuat di luar, tetapi menyimpan luka pergumulan dari kebutuhan rohani di dalam dirinya. Panglima Naaman, manusia paling kuat. Hebat, kalau saya bisa bilang hebat Panglima Naaman. Tetapi menyimpan satu luka, menyimpan satu masalah dalam hatinya. Pergumulan dalam hidupnya, yaitu adalah sakit kustanya. Namun Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu mungkin saat ini sedang mengalami satu pergumulan. Mungkin sedang mengalami satu masalah dalam hidupmu. Atau sedang mengalami sakit penyakit yang tak kunjung sembuh. Atau mengalami sedang hubungan suami istri Bapak Ibu sedang tidak harmonis. Hubungan orang tua dengan anak, mantu dengan mertua dan sebagainya. Ya, ada masalah dalam hidupmu. Hari ini saya mau mengajak kita semua, kita berdoa sama-sama dan kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Agar kita menerima penerimaan dari Tuhan Yesus, satu pengampunan, ya, pemulihan, ya, pertobatan terjadi, kesembuhan terjadi. Kesembuhan bukan secara fisik, tapi kesembuhan secara rohani kita juga. Ya, kita merasa dipulihkan oleh Tuhan. Nanti setelah ini kita berdoa sama-sama Bapak Ibu, dan saya percaya seperti lagu yang sering mungkin kita nyanyikan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan saya percaya firman Tuhan, firman jugalah waktu yang terbaik buat saudara dan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau pada saat ini Bapak Ibu sedang berdoa dalam pergumulanmu, berdoa dalam sakit penyakitmu, berdoa dalam hubungan suami istrimu, berdoa dengan hubungan orang tua dengan anak, berhubungan dengan mertua dengan menantu, kau berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalaupun hari ini belum dijawab oleh Tuhan, jangan pernah berhenti berdoa. Terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Ya, terus berdoa. Dengan hancur hati kita datang sama Tuhan. Dan saya percaya, waktu Tuhanlah yang terbaik yang menjawab doa Bapak Ibu semua. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memakai orang yang rendah hati di mata dunia. Ya, Tuhan memakai orang yang rendah, ya, yang dipandang orang rendah secara dunia. Ya, kita belajar 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang kedua dan ketiga. Ya, yang saya sampaikan, Tuhan bisa pakai siapa saja. Bahkan dianggap dunia rendah, dianggap dunia tidak layak, dianggap dunia, kamu tidak pantas. Tapi Tuhan pakai orang yang demikian. Ya, menarik Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik bahwa Tuhan tidak memakai seseorang raja, ya, seorang nabi besar untuk pertama kali menjangkau Naaman. Tapi Tuhan memakai seorang gadis kecil yang menjadi seorang tawanan. Hebat Bapak Ibu, hebat ini. Ya, saya sampai kagum Bapak Ibu, sampai kagum. Oh iya ya Tuhan Yesus. Sampai kita harus berpikir bahwasanya untuk kita belajar hari ini, jangan pernah merendahkan siapapun. Ya, jangan pernah merendahkan siapapun. Ya, mau anak kita kek, mau ART kita kek, pekerja kita, suami kita, istri kita, siapapun. Kita tidak boleh merendahkan siapapun. Maka secara manusia gadis ini Bapak Ibu, kalau kita baca ya 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga ini, hanya seorang tawanan, gadis kecil Bapak Ibu, ya tidak dipandang oleh dunia, ya malah akan dibuang oleh dunia. Namun melalui kesaksiannya Bapak Ibu, jalan kesembuhan bagi Naaman mulai terbuka. Dari siapa? Dari gadis kecil ini. Ya, yang Tuhan pakai mulutnya, Tuhan pakai untuk menyampaikan satu pesan, ya, untuk Panglima Naaman lewat istrinya. Bahwasanya pergi saja Bapak kepada nabi itu, dan kau akan sembuh. Di sini kita belajar bahwa Tuhan tidak melihat status, Tuhan tidak melihat jabatan kita, ya. Manusia seperti dunia melihatnya. Ya, kalau dunia pasti melihat jabatan. Dia kuliah S berapa?
Dia sudah S berapa? S1, 2, 3, 4, atau sudah doktor, atau sudah prof, dunia akan melihat itu. Dan saya mau sampaikan itu tidak salah Bapak Ibu. Ya, dengan jabatan label S1, SH, MH itu tidak salah. Ya, itu tidak salah. Itu juga bagus. Ya, Bapak Ibu, itu juga untuk kita bisa mengerti, belajar, dia dapat gelar itu bagus. Bukan berarti saya sampaikan ini udah nggak usah kuliah. Bukan demikian Bapak Ibu. Bagus dengan gelar yang kita punya. Tapi dengan gelar yang kita punya, kita harus terus memuliakan nama Tuhan dan tetap rendah hati. Jangan sampai kita kejar gelar dunia, kita kejar gelar terus dari S1 sampai S3, MTH, sampai memiliki satu label profesor atau dokter dan sebagainya, lalu kita tidak rendah hati. Itu sudah menandakan kesombongan buat kita. Boleh kita kuliah sampai S berapa juga boleh Bapak Ibu. Tapi dengan gelar yang kita terima, ya, tetap kita rendah hati di hadapan Tuhan. Dan tidak bisa dan tidak boleh kita merendahkan siapapun. Dengan gelar yang kita terima Bapak Ibu, kita bisa melayani. Dengan gelar yang kita terima, kita bisa memberkati. Memberkati lewat apa? Lewat pengetahuan yang kita punya. Kita berkati orang yang belum mengerti, kita kasih pengertian dengan baik dan benar. Ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-27. Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan orang-orang yang berhikmat. Bapak Ibu, perhatikan. Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Boleh kita berhikmat, boleh kita berpengetahuan, tapi hati-hati Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah menentukan orang itu untuk memalukan ya orang-orang yang berhikmat, hati-hati. Itu sudah dari Tuhan Yesus. Ya, ada satu teguran dari Tuhan Yesus lewat orang lain. Ya, seringkali kita merasa kecil, tidak penting, atau tidak mampu. Tetapi Tuhan dapat memakai siapa saja yang bersedia menyerahkan hidupnya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, agar Tuhan pakai kita menjadi alat Tuhan untuk bisa memberkati orang lain. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan Yesus, pertanyaan besar buat kita semua. Apakah kita sudah siap menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Jangan sampai kita tidak mau menyerahkan hidup kita, tapi kita mau berkatnya saja. Hanya mau kelimpahannya saja. Hanya mau kesembuhannya saja. Hanya mau mujizatnya saja, tapi tidak mau hidup bersama-sama dengan Tuhan. Maka firman Tuhan berkata buat kita semua, kiranya kita semua, ya, firman itu adalah diri kita dan Anda bersama-sama dengan firman itu. Dan semua harus bersamaan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, oleh karena itu jangan pernah meremehkan kemampuan kita. Mungkin orang lain tidak berpengaruh dengan apa yang mereka katakan kepada kita. Terkadang kita, ya, kalau bahasa sekarang introvert, ya, sukanya menyendiri, sukanya di pojokan sendiri, tidak suka dalam keramaian, ya. Makanya hari ini saya mau sampaikan, jangan meremehkan diri kita sendiri Bapak Ibu. Mulai dari kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Ya, jujur saya pada hari ini Bapak Ibu bisa lihat saya menyampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu bisa lihat saya bersaksi lewat channel YouTube ini Bapak Ibu. Jujur, sebelumnya saya seorang orang yang introvert. Ya, sukanya sendiri, tidak suka pada keramaian. Kalau ngobrol pun harus orang lain dulu yang menyapa saya, baru saya ajak ngobrol. Tapi dengan kemurahan Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu, itu berubah semua. Malah saya menjadi sering ngobrol, sering menyapa duluan, dan sering bersaksi dengan apa yang saya terima dari Tuhan. Saya saksikan kepada orang tersebut yang belum mengenal Tuhan. Dan Bapak Ibu, saya saja bisa berubah. Apalagi Bapak Ibu pada saat era ini yang menonton channel YouTube ini dan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya kasih Tuhan
lawatan Tuhan akan membuat saudara berubah menjadi anak-anak Kristus. Darinya introvert mungkin bisa jadi yang ya seperti saya ini, ya rajin ngobrol, ya cerita, ya dengar curhat orang lain dan sebagainya, ya mendoakan dan sebagainya. Sudah ada keberanian mendoakan orang lain, sudah berani bersaksi buat orang lain, sudah berani untuk menyampaikan kabar baik lewat firman Tuhan, kesaksian hidup kita. Ayo Bapak Ibu, ayo mulai hari ini kita mau terus ya hati kita menggebu-gebu, hati kita tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah meremehkan diri kita. Ya Pak Pendeta, jujur saya nggak bisa main musik, saya nggak bisa bernyanyi, suara saya palas. Nggak apa-apa Bapak Ibu, tidak apa-apa. Ya, Tuhan tidak melihat suara palesmu. Tuhan tidak melihat engkau bisa main musik atau tidak, Bapak Ibu. Ya, hari ini Bapak Ibu saya saksikan kembali buat Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat saya hari ini, Bapak. Itu semua karena lawatan dan jamahan Tuhan. Saya tidak bisa main musik. Hari ini saya bisa dipakai beberapa gereja-gereja besar, gereja-gereja kecil untuk melayani Tuhan lewat musik saya, lewat suara saya menjadi WL, saya bisa jadi singer, saya bisa semuanya lakukan itu semua karena kemurahan Tuhan. Dulu Bapak Ibu saya nggak bisa apa-apa, musik nggak bisa, nyanyi nggak bisa, singer nggak bisa. Karena apa? Introvert, malu, ya, nggak berani di depan mimbar, nggak berani di depan banyak orang, tidak berani. Tapi kenapa saya bisa berubah saat itu? Karena saya sudah buang masa lalu saya sudah beramai dengan diri saya sudah tidak lagi meremehkan diri saya mau siap sedia Tuhan pakai menjadi alatnya. Maka pada hari ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayo, Bapak Ibu juga pasti bisa. Pasti bisa, karena Tuhan kita sama. Ya, Tuhan Yesus kita sama, Tuhan yang kita sembah kita sama, itu Tuhan Yesus Kristus. Bapa kita sama, Tuhan kita sama, Roh Kudus kita sama. Amin. Ya, kalau Tuhan kita sama sudah pasti Bapak Ibu. Setiap porsi-porsi yang ada Tuhan kasih buat saudara dan saya. Maka jangan pernah berpikir bahwa pelayanan hanya untuk orang-orang yang tertentu, hanya orang-orang yang ya, hanya orang-orang yang berintelektual. Tidak. Pelayanan buat saudara dan saya juga bisa. Bapak Ibu menjadi penerima tamu itu sudah pelayanan. Bapak Ibu ya atau ada teman-teman saya ya abang kakak adik dan menjadi guru sekolah minggu itu juga menjadi pelayanan buat saudara. Ya membawakan kantong persembahan itu juga sudah pelayanan Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu sudah pelayanan. Ya apalagi Bapak Ibu sudah bantu ikut membereskan alat musik, sudah membantu membereskan gereja dan sebagainya. Ya di tempat gereja Bapak Ibu beribadah ya sebagai jemaat lokal tersebut sudah melayani. Jadi tentang melayani ini, kalimat kata melayani ini Bapak Ibu jangan berpikir langsung melayani itu di atas mimbar. Tidak. Di bawah mimbar pun Bapak Ibu bisa melayani. Dengan Bapak Ibu bersaksi, yang menceritakan firman Tuhan, siapa itu Tuhan Yesus, ya, ya di bawah, yang menurut mungkin tidak dipandang manusia, apa itu? Nah, Bapak Ibu sudah melayani, ya, dan saya sudah belajar, dan saya sudah mengalami dari sikat WC, Bapak Ibu, ya, ya dari sikat WC saya melayani bukan langsung di atas mimbar, Bapak Ibu, ya, tidak langsung di atas mimbar, masih di bawah mimbar. Sikat WC, ya sapu gereja, ngepel gereja, beresin sampah gereja. Saya dari bawah Bapak Ibu. Dan menurut saya itu sudah melayani untuk Tuhan. Maka Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus lewat kesaksian terhadap kita tentang Tuhan dapat menjadikan satu alat keselamatan bagi banyak orang. Bapak Ibu bersaksi sudah melayani. Dan kalau Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu bersaksi ya dan yang mendengarkan kesaksian Bapak Ibu dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi, itu sudah menjadi alat keselamatan bagi orang tersebut. Ya, Bapak Ibu luar biasa sekali. Jadi jangan pernah merasa minder dan meremehkan diri kita sendiri. Amin. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus dan kita belajar. Ya, kesombongan itu menghalangi mujizat Tuhan. Keangkuhan menghalangi kuasa Tuhan. Ya, ya.
di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-11 sampai 12, di mana ketika Elisa menyuruh Panglima Naaman ya mandi 7 kali di Sungai Yordan, Naaman menjadi marah. Mengapa Bapak Ibu? Ya, mengapa marah? Karena ia memiliki satu harapan yang berbeda, memiliki satu ekspektasi yang wow, ya, uang yang wow menurut Panglima Naaman. Karena ia memiliki satu harapan bahwasanya ya lebih baik ya Elisa keluar menjumpai saya, ya, menjamah sakit saya, ya, tumpang tangani saya, ya, dan membuat ya seperti artakol-artakol yang wah. Tapi Bapak Ibu bayangkan, ya, Elisa akan keluar menyambutnya dengan hormat, melakukan upacara besar lalu menyembuhkan dirinya secara spektakuler, ya. Panglima Naaman hanya membayangkan demikian. Ayolah, buat acara ibadah yang wow, yang hebat gitu. Tapi tidak. Namun Tuhan memilih cara yang sederhana, ya, sederhana hanya mandi 7 kali, ya, di Sungai Yordan. Malah masalahnya adalah Naaman sebenarnya bukan hanya penyakit kusta, ya, di sini, ya, tetapi juga kesombongan yang tersembunyi dalam hatinya. Jadi Panglima Naaman itu bukan saja sakit kusta saja Bapak Ibu. Kesombongannya juga harus diruntuhkan. Iya, ya, kesombongannya itu harus diruntuhkan Bapak Ibu. Ya, dan Tuhan melihat itu. Tuhan melihat lebih dalam hati kita. Tuhan melihat lebih dalam apa yang harus disembuhkan dari Panglima Naaman. Bukan saja sakit kustanya, tapi kesombongannya, karakternya juga harus disembuhkan. Maka terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan berpikir dan merasa bahwa, Tuhan kayaknya Engkau tidak ada di pihakku. Kayaknya Tuhan tidak membela aku. Kayaknya Tuhan tidak menolong aku. Bapak Ibu dengar baik. Panglima Naaman saja Bapak Ibu. Panglima Naaman. Bukan saja sakit jiwa, badannya saja ya yang disembuhkan, tapi karakternya pun disembuhkan. Iya, karakternya juga disembuhkan. Karakter apa yang disembuhkan dari Panglima Naaman? Kesombongannya. Ya, dia merasa saya paling berkuasa, saya merasa paling hebat, saya merasa ya harus dihargai dan sebagainya. Tapi lihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ia merasa seorang panglima besar, sehingga sulit menerima perintah yang tampak sederhana. Iya, perintahnya hanya sederhana kok Bapak Ibu. Engkau mandi 7 kali, ya, membenamkan badanmu di Sungai Yordan, ya, selama 7 kali, dan engkau akan sembuh. Ya, dan terkadang kita seringkali juga demikian ya Bapak Ibu. Ya, seringkali juga demikian. Ya, selalu eh, em, mengedepankan ego kita, ya, mengedepankan kehendak kita. Hanya ego kita saja yang harus kita didengar, tapi tidak dengan perintah-perintah Tuhan. Maka kita mau taat kepada Tuhan Bapak Ibu, ya, jika sesuai dengan keinginan kita. Namun ketika Tuhan bekerja dengan cara yang tidak kita mengerti, kita mulai kecewa. Ya, kita mulai mempertanyakannya, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begini. Ya, kita hanya mau taat dengan keinginan kita, sesuai dengan keinginan kita. Tidak bisa. Tidak bisa Bapak Ibu. Kita harus taat sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Jangan kita taat sesuai dengan kehendak kita, tidak. Kita taat sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka Yesaya pasal 55 ayat ke-8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Dan saya pernah sampaikan buat kita semua, kita boleh berencana, kita boleh buat satu perencanaan dalam 1 tahun, resolusi selama 1 tahun ke depan. Kita boleh buat perencanaan. Tapi setiap perencanaan yang kita buat, kita serahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang menentukan perencanaan ini. Boleh kita berencana, tapi berlandaskan dengan firman Tuhan. Berlandaskan dengan kuasa Tuhan, berlandaskan dengan kasih karunia Tuhan. Kalau kita berencana dengan kekuatan kita, sama saja Bapak Ibu, kita sudah sombong juga di hadapan Tuhan. Boleh kita berencana,
mau rencana apa Bapak Ibu, ya di tahun ini dan di tahun depan. Tidak terasa Bapak Ibu ya, ya tidak terasa kita akan meninggalkan tahun 2026 ini dan akan menginjak tahun 2027. Tidak terasa, ya tidak terasa Bapak Ibu. Oleh karena itu setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahunnya Bapak Ibu, ayo kita persiapkan diri kita, ya berjaga-jagalah Bapak Ibu, persiapkan diri kita, ya dengan firman Tuhan ini. Maka Tuhan tidak harus mengikuti cara berpikir manusia. Kitalah yang harus belajar mempercayai jalan Tuhan. Saya dengan kalimat ini berpikir, dengan satu kisah atau ilustrasi, Bapak Ibu contoh tinggal di kota A, lalu akan pergi ke luar kota, ke kota B. Bapak Ibu tidak mengenal pilotnya, Bapak Ibu tidak mengenal pramugarinya, Bapak Ibu tidak mengenal pramugaranya, dan Bapak Ibu tidak mengenal dan tidak mengecek mesin pesawat tersebut. Tapi dengan semangatnya, dengan yakinnya, Bapak Ibu naik pesawat tersebut. Dan Bapak Ibu tidak mengenal siapa itu pilotnya, dia baik atau tidak, dia lagi mabok atau tidak. Ya, Bapak Ibu tidak mengenal. Tapi Bapak Ibu yakin beli tiket tersebut dan akan pergi ke kota B dengan pesawat dan pilot tersebut dan sebagainya, dan Bapak Ibu yang tidak mengenal, ya, dan Bapak Ibu tetap percaya naik. Secara logikanya, kalau kita tidak mengenal orang tersebut dan kita tidak mengecek pesawatnya, ya saya rasa saya nggak percaya, nggak mungkin deh saya naik. Saya takutnya kenapa-napa di atas, kan begini ya, secara logika. Tapi dengan yakin dan kita percaya bahwa saya dari kota A akan sampai ke kota B. Sama halnya dengan kita Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya kalau kita mengenal Bapa, kalau kita mengenal siapa Bapa kita mengenal siapa pencipta kita, sudah pasti Bapak Ibu, kita percaya penuh semuanya kepada Tuhan. Kita percaya penuh kepada jalan-jalannya Tuhan. Tuhan sudah kasih jalan, kenapa kita tidak percaya? Bahkan Tuhanlah pencipta kita. Ya, masa kan kita tidak percaya dengan rancangannya Tuhan? Masa kan kita tidak percaya dengan jalan-jalannya Tuhan? Malah lebih percaya dengan jalan-jalan yang lain. Ya, paranormal, lebih percaya paranormal, lebih percaya dukun dan sebagainya. Orang-orang pintar lebih percaya orang yang demikian, yang tidak sesuai dengan jalan firman Tuhan, daripada sudah Tuhan berikan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan sudah menegaskan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan sudah menawarkan dirinya dan sudah menyatakan bahwa dirinya akulah jalan kebenaran dan hidup. Lalu kita tidak percaya. Bapak Ibu, kita sudah sombong di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan sudah nyatakan, akulah jalan dari kebenaran dan hidup. Ya, jalan menuju kepada surga hanya pada Yesus. Kebenaran hanya pada Yesus. Surga, hidup, ya, hanya pada Yesus. Maka kesombongan membuat kita sulit menerima nasihat. Kesombongan membuat kita sulit kita diajar. Ya, kesombongan membuat kita sulit melihat satu pekerjaan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ya, pada saat kita dinasihati oleh gembala kita, dinasihati oleh pendeta, dinasihati lewat firman Tuhan, ya, kita tidak menerima itu. Hati-hati Bapak Ibu. Kita akan sulit juga melihat pekerjaan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai kita menolak firman Tuhan. Ya. Lalu kita datang ke gereja hanya melihat pendetanya. Ya. Jangan sampai kita mengidolakan pendetanya, jangan mengidolakan WL-nya, jangan mengidolakan singernya, jangan mengidolakan pemain musik dan sebagainya. Jangan. Kita datang bergereja mengidolakan Tuhan Yesus. Iya. Kita datang ke gereja bukan mengidolakan pendeta dan sebagainya. Kita datang ke gereja mengidolakan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang kita sembah. Karena Tuhanlah yang memberikan hidup, yang memberikan jalan dan kebenaran buat saudara dan saya sampai hari ini. Maka kita tidak perlu sombongkan apapun dalam dunia ini. Tidak perlu. Iya. Apa yang mau kita sombongkan? Bapak Ibu sejak lahir ke dunia ini, datang ke dunia ini, Bapak Ibu ditolong siapa? Dibantu oleh siapa? Bidan. Bapak Ibu sekolah, belajar, ya, untuk bisa mengerti pelajaran, dibantu oleh siapa? Guru.
dosen. Dan pada saat Bapak Ibu bekerja, ya, untuk masuk pekerjaan, ya dibantu oleh siapa? Ya mungkin ada teman kita, HRD-nya, ya, atau teman kita, bosnya di dalam, dibantu oleh siapa? Oleh mereka. Maka apa yang perlu kita sombongkan dalam dunia ini, Bapak Ibu? Dan pada saat kita mati pun, Bapak Ibu, pada saat kita sudah dipanggil Tuhan, siapa yang mandiin kita? Siapa yang pakaiin bajuin kita? Siapa yang masukin ke peti? Siapa yang nguburin kita? Manusia. Masih manusia. Ciptaannya Tuhan. Ya, masih relasi kita yang membantu kita. Maka apa yang perlu kita patut sombongkan dalam dunia ini? Kalau kita masih perlu, ya, hubungan atau relasi dengan orang lain, maka kita tidak perlu sombongkan apapun dan tidak perlu kita merendahkan siapapun. Iya, tidak perlu. Ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu sebelum Tuhan menyembuhkan tubuh Naaman, ya, sebelum Tuhan menyembuhkan sakit kusta Naaman, Tuhan terlebih dahulu menyembuhkan atau menghancurkan kesombongannya. Maka kalau hari ini belum terjadi mujizat, belum terjadi kesembuhan, belum terjadi pertobatan dalam hidup kita, ada sesuatu hal yang Tuhan ingin hancurkan dalam hidup kita, itu adalah kesombongan kita. Maka kalau kita mau dipulihkan, mau kita disembuhkan, mau kita bertobat, kita harus rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Iya. Maka kerendahan hati, Bapak Ibu, ya, ini dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kerendahan hati dan ketaatan membuka jalan kesembuhan. Iya, kerendahan hati membuka jalan semua. Ya, tidak ada jalan yang lain, Bapak Ibu. Ya, mau jalan yang mana? Mau keraskan hati? Tidak bisa. Mau apa lagi? Jalan apa? Jalan berdebat juga tidak bisa. Ya, Naaman aja berdebat tuh. Debat, ya, menggerutu, ya, gusar hatinya, kesal hatinya, ya. Kenapa nggak yang saya tunjuk saja udah. Contoh misalkan saya mau dibaptis di hotel A, tapi Tuhan bilang nggak di hotel A, ya, udah di sungai aja, ya. Mungkin demikian, ini ilustrasi. Tapi Panglima Naaman kekeh dengan apa yang dia mau, apa yang dia sudah ada di perencanaan dia, di otaknya dia, ya, di sungai ini Nabi Elisa keluar dan menyembuhkan dan sebagainya. Terjadi apa? Tidak ada terjadi apa-apa. Tapi pada saat Panglima Naaman, ya, di ayat yang ke-13, ya, 2 Raja-Raja pasal 5 13 sampai 14, Bapak Ibu bisa perhatikan dan buka kitabnya. Ya, lihat Alkitabnya. Ayat 13 dan 14, Bapak Ibu perhatikan. Hamba-hamba Naaman berkata, sekiranya, Bapak Ibu, ya, sekiranya Nabi itu menyuruh tuanku melakukan perkara yang sukar, bukankah tuanku akan melakukannya? Coba. Hamba-hambanya pun mengingatkan kembali kepada Panglima Naaman. Sekiranya nabiku itu menyuruh tuanku melakukan perkara yang sukar, bukankah tuanku akan melakukannya? Jadi pertanyaan ini, bukankah tuanku akan melakukannya? Pertanyaan ini adalah menunjukkan kepada satu, bahwasanya Tuhan juga, engkau Bapak, tuanku, engkau kan ingin sembuh. Tujuannya itu. Tuanku kan pasti akan ingin sembuh. Kalaupun yang sukar saja pun engkau akan lakukan, apalagi ini yang mudah. Ini yang mudah, Bapak Ibu. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan sudah ayat ke-14. Akhirnya Naaman bersedia dan merendahkan dirinya. Wow, keren Bapak Ibu. Tuhan bisa pakai siapa saja. Sampai hamba-hamba Naaman pun berkata demikian. Pegawai-pegawainya Bapak Ibu. Ya, tadi pertama gadis kecil, seorang tawanan yang tidak pernah dipandang, dan ini pegawainya. Pegawainya langsung Bapak Ibu. Dan akhirnya apa? Naaman bersedia merendahkan dirinya. Dan ia turun ke sungai Yordan dan membenamkan dirinya 7 kali sesuai dengan firman Tuhan. Dan perhatikan bahwa mukjizat terjadi bukan ketika ia marah. Ya, bukan ketika ia berdebat, bukan ketika ia sedang menggerutu, tetapi ketika ia taat. Mukjizat terjadi bagi Panglima Naaman. Mungkin hari ini belum terjadi mukjizat kepada kita, belum terjadi kesembuhan kepada kita, belum terjadi pertobatan kepada kita. Karena apa? Ya, karena kita mungkin masih marah,
Mungkin kita masih berdebat, mungkin kita masih menggerutu, mungkin kita masih gusar hati kita. Ya ngomel-ngomel, dan salah. Semua ngomel-ngomel, semua dibawa omelan. Tapi ketika kita taat, mujizat itu pasti terjadi. Percaya Bapak Ibu. Percaya kepada firman Tuhan. Dan kita belajar dari Naaman. Di saat dia taat kepada Tuhan dan mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, terjadi kesembuhan dalam tubuhnya. Ya, dan angka 7 dalam Alkitab melambangkan satu kesempurnaan dan ketaatan yang penuh. Ketika Naaman menanggalkan gengsinya, menanggalkan egonya, menanggalkan semua yang ada, ya, melepaskan kesombongannya dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka kesembuhan terjadi bagi Panglima Naaman. Dan tubuhnya menjadi seperti tubuh anak kecil, Bapak Ibu. Ya, seperti tubuh anak kecil. Bapak Ibu mungkin bisa bayangkan, ya, tubuh anak kecil, ya, tubuh anak-anak balita bagaimana? Ya, halus, lembut dia, ya, enak dilihat, ya. Kalau kita punya balita atau punya anak masih kecil atau masih bayi, ya umur ya 5-6 bulan, ya pinginnya dicium terus, pinginnya digendong-gendong, ya mungkin tubuhnya demikian. Maka Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6 disitu katakan apa? Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kerendahan hati bukan kelemahan, Bapak Ibu. Ya. Kerendahan hati bukan menjadi kelemahan bagi kita. Tapi kerendahan hati adalah satu kekuatan bagi kita. Ya, kekuatan rohani bagi kita. Yang membuat seseorang bersedia tunduk kepada kehendak Tuhan. Kita rendah hati. Ya, kita mau diajar sama Tuhan. Kita mau dibentuk sama Tuhan. Ya, Tuhan mau menasihati kita. Kita mau rendah hati. Kiranya di saat kita sudah rendah hati, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, berlutut di kaki Tuhan, kiranya pengurapan dari Tuhan terjadi buat saudara dan saya. Maka orang yang rendah hati adalah orang yang mau diajar, mau menerima teguran, mau mengakui kesalahan, mau dibentuk sama Tuhan, dan mau melayani tanpa mencari pujian. Ya, hari-hari ini banyak sekarang orang melayani mencari pujian. Ya, melayani Tuhan mencari PK kalau bahasa persembahan kasih. Ya, hari-hari ini banyak orang melayani mencari hal-hal yang, ya, hal-hal duniawi. Dan saya mau sampaikan buat kita semua, kita mau melayani tanpa mencari pujian dari siapapun. Kiranya pujian kita datangnya dari Tuhan. Pada saat kita melayani, penghargaan kita datang dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu ini dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percayalah. Pada saat Bapak Ibu melayani Tuhan, ya, apa yang Bapak Ibu butuhkan, Tuhan akan cukupkan. Maka semakin seseorang dekat dengan Tuhan, semakin ia menyadari bahwa dirinya membutuhkan Tuhan setiap hari. Dan hari ini, ya, yang menonton khotbah saya hari ini, Bapak Ibu, dan mendengarkan khotbah saya, dan saya percaya, di saat kita semakin dekat kepada Tuhan, kita semakin menyadari bahwa kekuasaan kita, kekuatan kita, ya, hidup kita, kita semuanya diserahkan kepada Tuhan Yesus. Dan kita membutuhkan karya-karya Tuhan. Maka kesembuhan sejati yang membawakan satu pertobatan. Dan kita belajar dari Panglima Naaman. Setelah ia sembuh, Naaman berkata kepada Elisa, dan ia kembali kepada Nabi Elisa di ayat yang ke-15. Bapak Ibu perhatikan di ayat yang ke-15. Sekiranya aku tahu, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Bapak Ibu perhatikan, garis bawahi, sekarang aku tahu. Bukan saja secara tubuh dipulihkan Tuhan, tetapi karakternya juga dipulihkan oleh Tuhan. Iya, sudah melepaskan, ya, pengampunan, sudah melepaskan kesombongannya. Ya, dia sudah melupakan itu semua. Ya, dan Naaman tidak hanya mengalami kesembuhan fisik, tapi ia mengalami perubahan hati. Ya, ia mengenal Allah yang hidup
inilah tujuan terbesar dari setiap mujizat Tuhan. Bukan saja kesembuhan secara fisik, tetapi juga mengalami perubahan dalam hatinya. Dan itu Tuhan tidak hanya menyentuh tubuh kita, tapi juga Tuhan menyentuh setiap hati saudara dan saya, menyentuh iman saudara dan saya, agar iman saudara dan saya semakin tetap menyala, menyala, menyala bersama Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah padamkan roh dalam hidup kita. Ya, ya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada lagunya kan Bapak Ibu? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarkan roh kita terus menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Apapun rintangannya, apapun persoalannya, biarlah roh kita menyala-nyala. Kiranya tubuh ini semakin lemah, tapi batinia kita, ya, rohani kita semakin dibaharui oleh firman Tuhan. Maka Mazmur 103 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, ya, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ya, hanya Tuhanlah yang menyembuhkan kita, dan hanya Tuhanlah yang mengampuni segala kesalahan kita. Maka kesembuhan sejati meliputi satu kesembuhan tubuh, kesembuhan secara jiwa, kesembuhan secara pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kesembuhan sejati adalah ada pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ayo Bapak Ibu, hari ini kita mau bertobat dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, agar pemulihan terjadi hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang menghalangi lagi. Ya, tidak ada yang menghalangi. Kesombongan tidak menghalangi, dosa tidak menghalangi. Ya, apalagi menggerutu tidak ada yang menghalangi. Apalagi gusar hatinya tidak ada yang menghalangi. Apalagi ya bersungut-sungut juga tidak ada yang menghalangi. Ya, karena kita sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan, minta pengampunan sama Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mujizat terbesar bukanlah tubuh yang sehat, melainkan hati yang berubah dan hidup yang semakin dekat kepada Tuhan. Itu mujizat terbesar. Ya, kalau kita didoakan sama pendeta, didoakan sama penginjil, didoakan sama pengerja atau siapapun, ya hamba Tuhan, lalu kita sembuh secara fisik, itu mujizat hal yang biasa. Tuhan juga bisa melakukan itu. Tetapi yang luar biasa adalah perubahan hati kita, hidup kita semakin dekat kepada Tuhan. Maka teladan kerendahan hati yang sempurna yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jika Naaman saja merendahkan dirinya untuk menerima kesembuhan, maka Tuhan Yesus juga memberikan satu teladan kerendahan hati yang jauh lebih besar. Maka Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8 dikata, walaupun Yesus adalah Allah yang merendahkan dirinya mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati di atas kayu salib. Yesus tidak mencari kemuliaannya sendiri, ya, melainkan melakukan kehendak Bapa. Bahkan Yesus berkata, aku datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi aku datang ke dunia untuk melayani. Karena itu Bapak Ibu, kerendahan hati bukan sekedar karakter yang baik, tetapi karakter Kristus yang harus ada dalam setiap orang-orang percaya. Karakter Kristus itu harus ada dalam hidupmu dan hidupku. Katakan ke sebelahnya, ya suami istri, atau yang sedang menonton hari ini di sebelahnya ada teman, ya kiranya karakter Kristus ada dalam hatimu, karakter Kristus ada dalam hidupmu. Katakan demikian. Ya, kita mau perkatakan mulut kita, mau pergunakan mulut kita ya untuk perkataan-perkataan yang profetik, perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Bukan perkataan-perkataan kutuk yang keluar, tapi perkataan-perkataan profetik, perkataan-perkataan yang baik, yang menjadikan satu mujizat terjadi buat saudara dan saya. Kiranya karakter Kristus ada dalam hidupmu dan hidupku. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kesimpulan yang ingin saya sampaikan buat kita semua, belajar dari kisah Naaman mengejarkan bahwa seringkali penghalang terbesar bagi pekerjaan Tuhan bukanlah masalah yang kita hadapi, melainkan kesombongan yang ada dalam hati kita. Naaman memiliki satu jabatan tinggi, tetapi ia membutuhkan satu kerendahan hati untuk menerima satu kesembuhan. Ketika ia berhenti mengandalkan dirinya sendiri dan mulai taat kepada firman Tuhan, mujizat terjadi dan hidupnya dipulihkan.
Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dapat memakai orang yang sederhana untuk memberkati hidup kita, hidupmu dan hidupku. Tuhan dapat bekerja melalui cara yang tidak kita duga. Sampai kita bisa berkata, wow, wow. Ya, sampai kita terpesona. Ya, terpesona, aku terpesona. Ya, ada lagu demikian. Ya, sampai kita terpesona dengan pekerjaan Tuhan, terpesona dengan mujizat Tuhan, terpesona dengan karya-karya Tuhan. Dan Tuhan dapat melakukan mujizat ketika kita bersedia, merendahkan diri, dan taat kepada Tuhan. Maka kerendahan hati membuka pintu bagi kasih karunia Tuhan. Sedangkan kesombongan menutup kasih karunia Tuhan itu. Maka kita jangan pernah menutup ya hati kita lewat dengan kesombongan kita, dengan keangkuhan kita. Tidak. Kalau kita tutup hati kita dengan kesombongan, dengan keangkuhan kita, tidak ada kasih Tuhan terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Tidak akan terjadi. Maka kiranya kerendahan hati membuka pintu bagi kasih Tuhan. Amin. Kita mau buka hati kita lewat kerendahan hati kita. Kita mau buka hati kita dengan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kiranya kasih Tuhan selalu ada dalam hidupmu dan hidupku. Karena itu marilah kita memiliki hati seperti Kristus. Hati yang mau diajar, hati yang mau ditegur, hati yang mau taat, dan hati yang mau melayani. Oleh karena itu Bapak Ibu, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Ia akan meninggikan engkau, memulihkan engkau, dan menyatakan kemuliaannya melalui hidupmu. Yakobus 4 ayat yang ke-10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Pada saat kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan meninggikan kita. Kalau pada saat kita sedang meninggikan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan rendahkan. Ngapain kamu? Nah, mungkin demikian. Udah turun. Ya, malaikat saja yang mau setara dengan Kristus Tuhan turunkan ke lubang neraka. Ya, Lucifer. Tuhan ingin setara dengan, tidak boleh, tidak bisa. Hanya Tuhanlah yang lebih tinggi. Maka pada saat malaikat Lucifer ya meninggikan dirinya, ya mau ingin setara dengan Tuhan, Tuhan turunkan. Turun kamu. Tuhan rendahkan. Dan pada saat ini kita mau merendahkan diri, Tuhan akan tinggikan. Ya, kalau kita sudah meninggikan diri, Tuhan akan rendahkan. Oleh karena itu, hidup ini adalah pilihan. Bapak Ibu mau meninggikan diri atau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan saya percaya jawabannya sama dengan saya. Kita mau sama-sama merendahkan diri. Kiranya Tuhan akan meninggikan kita. Amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan yang sampaikan pada hari ini buat kita semua. Kita mau terus belajar rendah hati dan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kiranya firman Tuhan ini terus menguatkan Bapak Ibu ya, dan lewat firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini terus Bapak Ibu tetap percaya kepada firman Tuhan, iya dan amin. Tetap percaya kepada janji-janji Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, tidak pernah berubah. Demikian firman Tuhan yang disampaikan buat kita semua. Sebelumnya izinkan saya untuk berdoa buat Bapak Ibu dan kita semua pada hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, hamba-Mu sudah menyampaikan kabar baik melalui firman-Mu Tuhan. Kiranya kami sudah belajar mengenai kerendahan hati yang membawa kepada kesembuhan. Kerendahan hati yang membawa satu mujizat. Kerendahan hati yang membawa satu pertobatan. Kami sudah belajar pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang terus mengingatkan kami, yang terus membimbing kami, yang terus menginsafkan kami untuk kami semakin mengerti akan firman Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Roh Kudus yang terus mengurapi mereka semua. Ya, teman-teman hamba-Mu yang menonton hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, setiap pergumulan permasalahan yang ada, yang sedang mereka hadapi hari ini, mungkin tak kunjung selesai dan tak kunjung ada jawabannya. Tapi aku berdoa, aku hanya punya Tuhan yang hebat. Aku hanya punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup memulihkan setiap kehidupan mereka semua, Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus, ya, setiap pergumulan doa yang mereka sedang gumulkan hari ini, aku percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik dan mujizat Tuhan terjadi kepada kehidupan mereka.
Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Aku berdoa bagi suami istri hari ini. Hubungan suami istri mereka Tuhan Yesus. Mungkin ada yang renggang. Mungkin ada satu permasalahan terjadi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus nyatakan mujizatnya. Tuhan berikan ketuk hati mereka dua-dua Tuhan suami istri ini. Kiranya suami istri semakin dilawat, semakin dipakai Tuhan. Menjadi saksi, menjadi berkat buat semua orang. Buat keluarganya, buat anaknya, buat cucu mantunya. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini aku juga berdoa buat teman hamba-Mu yang mungkin belum dapat pekerjaan. Tuhan kasih pekerjaan yang terbaik. Mungkin hari-hari ini susah cari pekerjaan, tapi kami punya Tuhan yang hebat. Ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik, yang akan memberikan pekerjaan bagi teman-teman kami yang belum dapat pekerjaan. Kiranya mungkin Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, aku berdoa buat teman hamba-Mu yang belum dapat kuliah. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan cukupkan segala pergumulan yang mereka butuhkan, itu adalah uang kuliah, uang semesternya dan sebagainya dan seterusnya. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan cukupkan, Tuhan gerakkan hati mereka untuk mereka bisa kuliah kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada yang sakit, aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Tuhan yang turun tangan langsung, Tuhan berikan mujizat terjadi. Ya, Panglima nama saja Tuhan sembuhkan, apalagi Engkau Tuhan. Ada teman hamba-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus mujizat terjadi, kuasa Tuhan terjadi bagi teman hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mungkin ada suami istri yang membutuhkan atau sedang merindukan satu keturunan. Kiranya Tuhan berkati suami istri ini, Tuhan, keluarga ini, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Mungkin sudah beberapa kali percobaan ke dokter dan sebagainya, bayi tabung dan sebagainya. Aku berdoa kuasa Tuhan tidak pernah gagal. Mujizat Tuhan, Tuhan tidak pernah gagal. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan terjadi. Ya, terjadi menurut imanmu, terjadi menurut imanmu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Aku berdoa Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan dan kami panjatkan ke dalam tangan-Mu. Dan kiranya kami tidak pernah lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Dari Sabang sampai Merauke, Tuhan berkati. Dan kami mau ucapkan perkataan-perkataan profetik untuk bangsa kami, Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.